Antiokhia yang pada zaman Rasul Paulus masih termasuk wilayah Suriah adalah merupakan kota pertama di mana gereja non-Yahudi didirikan. Sebuah gereja besar dan memiliki anggota jemaat yang banyak. Pada saat itu, gereja di sana mayoritas anggota jemaat Kristennya adalah terdiri dari orang-orang non-Yahudi. Tetapi ada juga anggota-anggota jemaat yang merupakan orang-orang Yahudi Helenis, tertulis di Galatia 2 ayat 11-13. Dan para pendiri gereja di Antiokhia sangat bersemangat, karena kota Antiokhia pada zaman dahulu masuk ke dalam wilayah Suriah. Namun sekarang telah berganti nama menjadi kota Antakya dan menjadi bagian wilayah negara Turki. Setelah kedatangan Rasul Paulus dan Rasul Barnabas dari Siprus dalam perjalanan misionaris mereka yang pertama, gereja di Antiokhia pun semakin berkembang pesat. Lalu Rasul Paulus dan Rasul Barnabas pun memutuskan untuk bergereja atau menjadi anggota jemaat di sana. Gereja di Antiokhia kemudian menugaskan Rasul Paulus dan Rasul Barnabas untuk menginjili di banyak kota selama lebih dari 2 tahun. Dan setelah selesai melaksanakan tugasnya, lalu Rasul Paulus dan Rasul Barnabas kembali ke Antiokhia untuk memberikan laporan atas kerja misionaris mereka kepada gereja yang mengutusnya. Misi utama penginjilan Rasul Paulus itu adalah difokuskan kepada orang-orang non-Yahudi dan bukan ditujukan kepada orang-orang Yahudi asli. Alasannya adalah supaya banyak orang-orang dari non-Yahudi yang kemudian menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus atau beralih menjadi Kristen. Dan misi penginjilan Rasul Paulus tersebut sangat sukses. Bahkan banyak pula dari orang-orang Yahudi asli yang kemudian beralih menjadi Kristen berkat hasil kerja penginjilan Rasul Paulus. Tetapi sejak kisah Kornelius seorang non-Yahudi tak bersunat itu yang bertobat menjadi Kristen dan semakin bertambah banyaknya anggota jemaat gereja, maka timbullah masalah yang akhirnya kemudian menjadi semakin rumit. Banyak terjadi pertentangan dari jemaat Kristen di Yerusalem yang merupakan gereja Kristen awal, yang para anggota jemaatnya adalah merupakan orang-orang Yahudi asli. Karena jemaat Kristen di Yerusalem mendengar kabar seperti demikian. Menurut orang-orang Kristen Yahudi asli di Yerusalem, bila orang-orang non-Yahudi tersebut hendak menjadi Kristen, maka mereka harus disunat terlebih dahulu. Artinya, mereka itu harus menjadi penganut Yahudi dahulu, sehingga orang-orang non-Yahudi tersebut dapat menjadi bagian dari jemaat Kristen dan dapat bergabung dengan orang-orang Yahudi asli. Padahal dari sejak awal, gereja di Antiokhia itu dan para anggota jemaatnya adalah terdiri dari orang-orang Helenis dan mayoritasnya adalah orang-orang non-Yahudi yang tak bersunat.
Tetapi persekutuan mereka menjadi terbelah setelah datangnya kelompok orang-orang Yahudi Kristen dari Yerusalem. Jadi, orang-orang Yahudi Kristen dari Yerusalem yang notaben adalah orang-orang Yahudi asli. Mereka itu datang jauh-jauh dari Yerusalem untuk bergabung dengan jemaat Antiokhia di Suriah yang para anggotanya jemaatnya adalah campuran. Yaitu orang-orang non-Yahudi tak bersunat dan juga orang-orang Yahudi Helenis. Kemungkinan besar oknum-oknum Yahudi Kristen dari Yerusalem di Yudea yang datang ke jemaat Antiokhia di Suriah itu. Mereka adalah orang-orang dari kaum Farisi yang menjadi Kristen. Dan itu bukanlah hal yang aneh, karena sebelum Rasul Paulus bertobat, dahulu Rasul Paulus juga adalah seorang Farisi. Mungkin orang-orang Farisi di Yerusalem tersebut ingin mengikuti atau bergabung dengan Rasul Paulus yang pada waktu itu berjamaah di Antiokhia. Sebab dulunya Rasul Paulus adalah salah satu tokoh Farisi yang juga menjadi murid dari Gamaliel, yang merupakan tokoh atau rabi Yahudi yang sangat berpengaruh. Dan nampaknya orang-orang Farisi itu datang ke Antiokhia adalah atas prakarsa mereka sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, maka bertambah banyak orang-orang Yahudi Kristen dan sebagian dari para rasul di Yerusalem yang merasa tidak nyaman dengan banyaknya jumlah orang-orang non-Yahudi tak bersunat yang menjadi Kristen dalam gereja. Tapi pandangan Rasul Paulus tidak sejalan atau bertentangan dengan sikap dari para rasul lainnya. Maka dalam surat Galatia Rasul Paulus menuliskan dengan menjuluki orang-orang Yahudi asli tersebut sebagai pengacau. Dalam Galatia 1 ayat 7 dan Galatia 5 ayat 10. Dan mereka juga disebut sebagai saudara-saudara palsu. Dalam Galatia 2 ayat 4. Karena menurut Rasul Paulus, dorongan hati mereka yang sebenarnya adalah hendak menyepelekan kebebasan rohani Injil dan mau membawa kepada perhambaan legalisme. Yang dimaksud dengan penghambaan legalisme itu adalah yang menempatkan posisi peraturan atau hukum menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan anugerah kasih karunia Allah. Legalisme itu menempatkan posisi peraturan menjadi lebih tinggi atau di atas Allah dan keperluan dari manusia. Legalisme juga artinya mempercayai bahwa setiap orang harus mentaati seluruh peraturan dan ketetapan secara mutlak atau taat tanpa salah. Karena hal itu adalah merupakan tuntutan kewajiban supaya orang tersebut dapat diselamatkan masuk ke surga. Memang pandangan seperti demikian itu nampaknya menarik. Padahal sesungguhnya pemikiran seperti itu adalah merupakan sebuah perbudakan.
Malah parahnya lagi, pandangan seperti demikian itu sebenarnya sangat merusak kebenaran. Karena konsep keselamatan legalisme tersebut sangat bertentangan dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab. Kita sebagai manusia berdosa tidak akan pernah sanggup melaksanakan seluruh peraturan atau hukum Allah itu dengan menghasilkan hasil yang sempurna. Semua usaha kita yang mendatangkan pahala, misalnya perbuatan baik, ibadah, melaksanakan perintah 10 hukum Allah, dan yang lainnya, hasilnya adalah tidak akan pernah mencapai 100% sempurna. Sedangkan surga menuntut kesempurnaan kita 100% supaya kita bisa masuk ke surga. Kita harus menjadi sama dengan surga yang adalah sempurna. Hukum Allah itu fungsinya adalah hanya sebagai tuntunan atau cermin bagi umat manusia, yaitu untuk menunjukkan kesalahan atau dosa. Jadi, dengan adanya hukum Allah, maka umat manusia dapat menjadi tahu bahwa perbuatan atau suatu hal ternyata adalah dosa. Hukum Allah itu tidak akan pernah menyelamatkan manusia dan mengantarkannya ke surga. Sebab karena keselamatan manusia itu hanya dapat diperoleh melalui anugerah kasih karunia Allah dalam iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat yang akan mengisapkan kebenarannya kepada umat manusia, supaya seluruh usaha dalam melaksanakan kebenaran yang telah dilakukan oleh umat manusia tersebut hasilnya dapat menjadi genap 100% sempurna, sehingga orang tersebut dapat layak masuk ke dalam kerajaan surga yang sempurna. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna dan merupakan sumber dari kebenaran itu sendiri. Tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Menurut orang-orang Kristen Yahudi asli tersebut, yaitu kalau orang-orang non-Yahudi itu tidak disunat atau tidak melakukan hukum upacara Yahudi seperti yang mereka lakukan, maka orang-orang Kristen non-Yahudi itu tidak akan dapat keselamatan masuk ke surga. Orang-orang Kristen Yahudi asli mengutip sesuai dengan wasiat Allah yang tertulis di Alkitab. Dalam Kejadian 7 ayat 9 sampai 14 dan Keluaran 12 ayat 48 yang terdapat di Alkitab Perjanjian Lama dan yang telah disalah mengerti oleh mereka. Jadi intinya, menurut orang-orang Kristen Yahudi asli pada waktu itu, jika orang-orang non-Yahudi itu mau selamat dan menjadi Kristen, maka terlebih dahulu mereka semua harus menjadi seperti orang-orang Yahudi yang bersunat. Rasul Paulus dan Rasul Barnabas tidak sependapat dengan pandangan mereka, karena kewajiban untuk bersunat bagi orang-orang non-Yahudi tersebut bertentangan langsung dengan ajaran Alkitab atau sifat Injil itu sendiri. Akibatnya kemudian terjadilah perselisihan
yang akhirnya mengancam persatuan umat. Dan untuk menyelesaikan perselisihan, lalu jemaat Antiokhia mengirim sejumlah utusan tersebut ke Rasul Paulus dan Rasul Barnabas ke Yerusalem untuk mencari solusi permasalahan tersebut.